Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Zaifullah SPD MPD, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aminullah. Saya dari moderator kelompok 4 akan membacakan judul materi kami, yaitu pengertian identitas nasional, ciri-ciri, unsur, fungsi, jenis, faktor, dan contoh-contohnya. Untuk pemateri yang pertama akan dibawakan oleh Zahra, pemateri kedua Putri Aulia, pemateri ketiga Al Munawarah, pemateri keempat Febi, pemateri kelima Zaki, dan pemateri yang keenam Misbah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yang dimana saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau kepribadian yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan dengan negara yang lainnya. Jadi, identitas nasional bisa dikatakan sebagai ciri yang dimiliki suatu bangsa. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, yang berarti karakteristik, ciri-ciri maupun jati diri yang melekat kuat pada individu, kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari la nation, yang artinya bangsa. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti jati diri, sementara nasional memiliki arti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa itu sendiri, meliputi suatu bangsa. Identitas nasional dapat kita artikan dengan sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di negara tersebut. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Aulia Talaku. Di sini, saya bertugas sebagai presentator kedua. Saya akan memaparkan materi mengenai ciri-ciri identitas nasional. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki keinginan untuk merdeka. Masyarakat Indonesia mengetahui bahwa bangsa dan negaranya pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, di mana penjajahan tersebut mengakibatkan perbudakan dan juga kerja paksa di berbagai tempat. Karakteristik munculnya identitas nasional disebabkan bangsa-bangsa Indonesia bersama-sama ingin melepaskan diri dari penjajahan-penjajahan oleh bangsa lain. Ciri-ciri yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia itu begitu banyak, mulai dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Rote. Setiap pulau memiliki adat, kebudayaan, bahasa, dan juga tradisinya masing-masing, sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Al Munawarah. Saya pemateri ketiga yang akan membahas tentang unsur identitas nasional. Di dalam unsur identitas nasional ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu unsur sejarah, yang kedua kebudayaan, yang ketiga budaya unggul, yang keempat suku bangsa, yang kelima agama, dan yang keenam bahasa. Sekian dari saya. Nama saya Febrianti Nabila Ishak. Di sini saya bertugas sebagai presentator keempat, yang dimana saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua fungsi dari identitas nasional. Adapun fungsi dari identitas nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, yang kedua sebagai landasan negara, dan yang ketiga sebagai karakteristik bangsa dan pembedaan dari bangsa lain. Maksud dari fungsi yang pertama yaitu untuk mempersatukan bangsa sehingga kehidupan sosial yang dijalani dapat berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain,
Tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk disatukan. Yang kedua, setiap negara memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara ini menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara dapat membuat cita-cita bangsa dan negara dapat terwujud. Yang terakhir, yaitu sebagai karakteristik bangsa sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Demikian dari saya. Perkenalkan, nama saya Zaki Saputra, saya pemateri kelima. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional dibagi menjadi 3, yaitu identitas fundamental, yang kedua identitas instrumental, dan yang ketiga alamiah. Yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi pejuang berdirinya sebuah bangunan ibarat fondasi. Identitas fundamental ini memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Di dalam Undang-Undang 1945 sudah terdapat atau mengenai instrumental lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Yang ketiga, yaitu identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas alamiah yang satu ini merupakan bersifat alami yang diciptakan dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Misbah. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 yang akan menjelaskan tentang faktor pembentuk identitas nasional. Baiklah, ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi 1. Faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografi dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini memengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat memengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan agama. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meski unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia yang satu. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka itu, lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, bioreaksi, dan tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan Indonesia. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerah masing-masing. Keenam, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi,
pencarian identitas dan juga penindasan, seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini menghadirkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Adapun contoh identitas nasional yaitu 1. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. 2. Bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. 3. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. 4. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. 5. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Itu tadilah pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari pemaparan materi barusan adalah identitas nasional adalah bagian integrasi dari suatu negara yang mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai khasnya, serta memainkan peran penting dalam mengidentifikasi diri dan mempersatukan warganya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.